Nah, kita lanjutkan ya. Yang keberapa lagi? Sebelum itu, sebelum kita beranjak dari masalah poligami, kita sebutkan kalau di poligami tadi dihalalkan oleh kitab 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 3. Nah, kalau dalam Al-Quran ayat 3 juga. Oleh ayat 3 surat An-Nisa. Ya. Surah An-Nisa ayat 3 yang menyatakan apa? Coba baca. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Nah, jelas itu. 2, 3 atau 4. Akan tetapi laki-laki yang berpoligami hendaklah mampu memberi nafkah lahir batin bisa berlaku adil dan bisa mendidiknya Kalau tidak demikian, istri-istrimu akan menjadi fitnah bagi dirimu. Juga anak-anak yang dilahirkan dari istrimu, dari istri-istrimu, anak-anak yang dilahirkan dari istri-istrimu bisa juga menjadi fitnah yang akan menyeretmu ke neraka. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34. Saya surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusuzahunna fa'izzuhunna wahjaruhunna fil madaji' wadrabuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Artinya, silakan Rian. An-Nisa 34. Artinya An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleha adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan yang kamu khawatirkan atau nusyuk, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang.
dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Itu dia ya. Gas. Jadi hati-hati. Fal yahzaru. Hendaklah kamu hati-hati. Kamu didik anak dan istrimu. Nah, itu tentang poligami tadi itu ya. Masih ada. Ya. Ada 10 alasan. Ada 10 alasan logis dan ilmiah menurut pikiran ulama dan filosof poligami itu dihalalkan satu, karena umat Islam jumlahnya harus mayoritas di muka bumi ini. Harus mayoritas di muka bumi ini supaya tidak terzalimi. Nah, sedangkan mayoritas kita umat Islam masih terzalimi oleh Yahudi, ya kan? Mayoritas kita masih terzalimi oleh Rohingya, Myanmar, Islam Rohingya. Sedangkan mayoritas kita masih terzalimi di di Cina itu, Uighur ya, umat Islam Uighur. Mayoritas kita terzalimi, apalagi kalau tidak mayoritas. Jadi Uighur itu karena dikuasai Cina, mayoritas penduduknya 1,5 miliar. Sedangkan Uighur hanya 20 juta. Di Myanmar yang Rohingya itu hanya ada 1 juta orang, 1,5 juta. Myanmar 60 juta. Di mana kita minoritas, sana terniaya. Tapi di mana umat Islam mayoritas, di sana orang kafir terlindungi. Misalnya di Mesir, mereka hanya 2%. Orang-orang Kristen Ortodok yang suku Kipti itu hanya 2%. Selamat mereka. Makan mereka bebas, pendidikan mereka bebas, juga dibiayai oleh negara. Tidak ada yang mengusiknya. Padahal mereka minoritas. Jadi di mana umat Islam mayoritas, di sana aman. Arab Saudi mayoritas umat Islam. Di Riyadh itu ada 2 juta Kristen campur Yahudi di ibu kotanya. Aman. Indonesia 90% umat Islam, kurang sedikit, 85%. 15% orang-orang kafir, selamat. Baik dia itu agama apapun, selain 6 agama itu, selamat mereka, tidak terabaikan. Kecuali mereka yang duluan, seperti di Poso ya, yang dimana pesantren itu dibakar, santrinya dibunuh. Nah, itu yang mereka yang mengawali di Ambon. Nah, jadi di mana mayoritas umat Islam, di situ dunia aman. Jadi alasan pertama supaya umat Islam mayoritas. Yang kedua, untuk membantu para istri yang mandul. Membantu para istri yang mandul agar tidak diceraikan oleh suaminya, dan membolehkan suaminya nikah lagi tanpa menceraikan yang tua, seperti Siti Sarah dan Siti Hajar. Itu yang tua itu mencarikan, "Bang, kita tak punya keturunan, Bang. Aku umur 80 tahun.
abang juga. Lalu bagaimana dapat keturunan? Aku carikan istri untuk abang supaya kita dapat keturunan. Carilah. Setelah dicari-cari kemana nggak dapat, yang di rumahnya jadi pembantu, yaitu Siti Hajar. Walaupun Siti Hajar itu pembantu yang sebetulnya dia keturunan raja, karena akibat kalah perang dia ditawan, dijadikan pembantu, padahal dia anak raja. Nah, itulah Siti Hajar keturunan Raja Mesir. Jadi pembantunya sementara dibebaskan. Akhirnya dibebaskan, dia tidak budak lagi. Lahirlah di situ Nabi Ismail. Setelah lahir Nabi Ismail, dah umur 14 tahun, Nabi Ismail hamillah wanita tua umur 90 tahun, Siti Sarah. Karena terkejut dikasihlah nama anaknya Ishak. Nah, jadi beda umur Nabi Ishak dan Nabi Ismail, bedanya 14 tahun. Mana yang tua? Tua Ismail, anak istri muda lebih tua daripada anak istri muda lebih tua daripada anak istri tua. Nah, jadi ada dua alasan ya untuk membantu. Yang kedua itu membantu wanita yang mandul ya. Karena ada wanita mandul, dia cantik-cantik orangnya, tapi mandul. Dia bilang sama Ustaz, ya kita kan sekantor nih kan, ya cerita-cerita anak Ustaz juga sudah punya cucu, iri aku dengarnya. Walaupun ucapan itu tidak hadapkan kepadaku, aku tak punya anak sampai sekarang. Kalau ada cucu, ada anak atau tetangga, taruh aja dalam plastik, ditonggokkan di hadapan rumah saya ambil. Begitulah aku inginnya punya anak angkatku jadilah. Betul panti asuhan banyak diambil orang. Nah, kalau ada anak-anak yang susah, dia lupa ambil. Dia suami istri kaya, istrinya kerja pegawai, suaminya di bank, tapi nggak ada anak. Nah, jadi untuk mengatasi, pada dalam Islam boleh istri pertama mencarikan istri muda. Mau nggak kalau jadi istri pertama mencarikan istri muda? Mau nggak? Mau? Enggak ya? Mau? Enggak mau. Pada umumnya wanita nggak mau. Ada nyanyinya itu. Aku tak mau kalau aku dimadu, tapi kalau mandul nggak apa aku dimadu. Nah, yang ketiga, untuk membantu para istri yang sakit, apabila sakitnya itu tidak memungkinkan bisa melayani suaminya secara sempurna. Jadi kalau dia